Selamat malam Ibu Guru dan kawan-kawan sekalian. Saya Hiskia Stevina Inggolan dari kelas 8 grade Saint Thomas One. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya hujan siklus hidrologi. Dalam proses terjadinya siklus hidrologi, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu tahapan 1. Evaporasi. Tahapan siklus air yang pertama adalah evaporasi. Siklus ini merupakan tahapan di mana terjadinya penguapan air yang berada di sungai, danau, hingga laut. Penguapan air yang terjadi karena panasnya sinar matahari ini akan menimbulkan efek naiknya molekul air menjadi gas ke atas atmosfer. Semakin terik sinar matahari, maka semakin besar molekul air yang terangkat ke udara. 2. Transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung, melainkan juga yang terjadi pada tubuh makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Prosesnya sebenarnya tak jauh berbeda dengan proses evaporasi. Hanya saja asalnya saja yang berbeda karena proses penguapan air terjadi dari makhluk hidup. Yang ketiga, evotranspirasi. Evotranspirasi merupakan sebuah proses penggabungan tahapan transpirasi dan evaporase. Jadi, pada tahapan ini, air akan menguap. Jumlah air yang menguap tentunya akan mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas. 4. Sublimasi. Tahapan penguapan air lainnya adalah sublimasi. Tahapan ini merupakan perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer bumi. Tapi penguapan yang terjadi merupakan perubahan es yang ada di kutub utara, sehingga tidak melewati proses cair tersebut. Yang kelima, kondensasi. Kondensasi yaitu tahapan yang selanjutnya adalah kondensasi. Tahapan ini adalah tahapan di mana air yang telah menguap akan berubah menjadi partikel es. Partikel es ini sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer di bagian atas bumi. Yang keenam, adveksi. Adveksi adalah tahapan siklus hidrologi yang hanya terjadi pada siklus hidrologi panjang. Pada tahapan ini terjadi perpindahan awan dari titik satu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena adanya angin. Jadi, angin akan membuat awan berpindah dari lautan ke daratan, begitu pula sebaliknya. Nah, dari lautan ke daratan akan berpindah lagi menjadi penguapan. Jadi dari air, dari sungai mengalir ke daratan dan sebaliknya akan berubah menjadi titik-titik kecil atau rintisan air yang akan berubah menjadi sebuah yang akan terjadinya proses hujan tersebut. Nah, yang ketujuh, presipitasi. Presipitasi merupakan proses terjadinya hujan yang diakibatkan oleh beratnya uap air yang ada di awan, sehingga tidak kuat lagi ditampung hingga berakhir pada timbulnya titik air, titik salju, hingga titik es. Yang kedelapan, runoff. Runoff merupakan tahapan siklus hidrologi, di mana air keluar dari tanah atau permukaannya dan kembali mengalir menuju ke laut sebagai tujuan terakhir. Setelah mencapai lautan, maka akan terjadi evaporasi dan proses siklus air yang lainnya. Yang kesembilan, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air permukaan bumi menuju ke lapisan batuan dan melewati permukaan tanah, hingga akhirnya mengumpul dan menjadi air bawah tanah. Tahapan infiltrasi ini berkaitan dengan persediaan air sumur, hingga air tanah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, konduksi.
Tahapan yang terakhir adalah konduksi. Konduksi ini merupakan pemanasan dengan cara bersinggungan langsung dengan suatu objek. Pemanasan terjadi karena molekul udara yang berada di dekat permukaan bumi. Baik, demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang proses terjadinya hujan siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi terjadi akibat penguapan yang ada di bawah atmosfer yang berubah dan masuk ke dalam daratan sehingga berkumpul menjadi satu titik awan yang akan berubah menjadi sebuah rintik-rintik hujan dan itu akan terjadi proses dan akan yang memulai proses terjadinya hujan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kata yang tidak berkenan di hati Ibu, mohon dimaafkan ya Bu. Sekian dan terima kasih.